Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Makfira, NPM 1006011116034. Saya berasal dari program studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Penggunaan Metode Discrete Case Experiment, Faktorial Lengkap dengan Desain Acak pada Kasus Pembelajaran Jarak Jauh Daring untuk siswa SMA atau sederajat di Kabupaten Sumbawa. Adapun latar belakang dari permasalahan ini yaitu pandemi COVID-19 mempengaruhi beberapa aspek kehidupan sosial, khususnya mengubah cara belajar dan bekerja menuju virtualisasi dan mengharuskan sekolah membuat inovasi dalam proses pembelajaran. Banyaknya aplikasi penunjang pembelajaran yang tersedia menawarkan berbagai pilihan yang beragam, sehingga mendorong seorang untuk membuat suatu metode yang merupakan salah satu metode dalam statistika, yaitu metode Discrete Case Experiment atau DCE. DCE berisi tahapan untuk menentukan desain alternatif berdasarkan atribut-atribut beserta taraf-taraf dari atributnya. Kemudian alternatif-alternatif tersebut disusun ke dalam konsep yang akan ditawarkan kepada responden dalam kegiatan survei. Tujuannya untuk mengetahui jenis kebijakan yang diminati oleh siswa untuk pembelajaran jarak jauh daring pada siswa SMA atau sederajat di Kabupaten Sumbawa. Discrete Case Experiment atau DCE adalah metode yang melibatkan pembangkitan dan analisis data pilihan yang diimplementasikan dalam data survei dengan beberapa koiset atau set pilihan yang berisikan sejumlah alternatif untuk mendapatkan besarnya nilai variabel tak bebas atau utility. Metode DEC menggambarkan responden memilih antara alternatif yang tersedia dengan menggunakan kuesioner. Percobaan faktorial. Rancangan faktorial lengkap mensyaratkan bahwa setiap taraf dari tiap faktor dipasangkan dengan setiap taraf faktor lainnya sehingga diperoleh seluruh 2K kombinasi perlakuan. Regresi logistik. Analisis regresi logistik atau analisis logit adalah metode yang optimal untuk analisis regresi dengan variabel tak bebas dikotomus atau binar. Model regresi logistik dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistiki merupakan uji rasio kemungkinan atau likelihood ratio test. Pengujian hipotesis dilakukan dua cara, yaitu uji simultan dan uji parsial, dengan masing-masing penentuan hipotesis, statistik uji, kriteria uji, dan penarikan kesimpulan. Rancangan kuesioner. Yang pertama adalah menentukan faktor dan taraf. Di sini dapat dilihat pada tabel ini bahwa terdiri dari 3 faktor dengan masing-masing 2 taraf. Kemudian membuat desain alternatif faktorial lengkap, didapatkan 8 alternatif. Yang ketiga menentukan desain koiset, didapatkan 28 koiset kombinatorik. Dari 28 koiset yang ada akan direduksi menjadi 16 koiset dengan desain acak atau random sampling. Tabel koiset random sampling ini akan digunakan sebagai acuan untuk membuat kuesioner. Kemudian melakukan permodelan regresi logistik dengan variabel bebas atribut menggunakan bantuan aplikasi Stata, mendapatkan model utility-nya. Kemudian ada output data atribut. Dari output ini kita dapat melihat nilai p-value untuk uji simultan. Dapat kita lihat bahwa pada nilai value bernilai 0,00 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai alfanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Kemudian langkah selanjutnya melakukan uji parsial. Dapat dilihat pada kolom ini, pada kolom p-value, bahwa semua nilai p-value bernilai 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 mempengaruhi variabel Y. Kemudian memprediksi tingkat utility dan peluang dari alternatif. Dari model utility ini, kita dapat memprediksi nilai utilitasnya. Pada kolom utilitas, kita dapat melihat bahwa pada alternatif ketiga memiliki nilai utilitas tertinggi, yaitu alat bantu pembelajaran online menggunakan HP, adanya interaksi antara guru dengan siswa secara langsung melalui dunia maya, dan metode penilaian menggunakan nilai tugas. Baru faktor demografi terhadap terpilihnya alternatif ketiga. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa nilai p-value yang
signifikan terhadap alfa adalah terhadap alternatif ketiga adalah variabel jenis kelamin dengan nilai p-value 0,49 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jenis kelamin mempengaruhi peluang seorang responden untuk memilih alternatif ketiga. Jenis kebijakan yang diminati pada pembelajaran jarak jauh daring berupa alat bantu pembelajaran daring hanya menggunakan HP, adanya interaksi antara guru dengan siswa secara langsung melalui dunia maya, dan metode penilaian menggunakan nilai tugas. Karakteristik siswa SMA atau sederajat yang paling mempengaruhi dalam menentukan rancangan kebijakan pembelajaran jarak jauh daring yaitu variabel jenis kelamin. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.